Akhirnya cowok ini sampai di rumah, tapi gak ada yang nunggu dia selain keanehan sama kegelapan. Orang tuanya hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu, bikin rumah ini terasa sepi banget sejak saat itu. Lin Guiyuan duduk santai sambil nuang segelas air buat dirinya sendiri. Tapi begitu dia naruh gelas itu di meja, tiba-tiba ada satu tetes darah merah jatuh tepat ke dalamnya. Airnya langsung berubah jadi merah pekat. Bahkan bulan di luar sama seluruh kota juga ikut memerah. Terus, pas di depannya, muncul tulisan berdarah di lantai. Dia resmi masuk ke game dosa asal, dan bakal mulai 24 jam lagi. Rasanya kayak mimpi buruk tapi beneran nyata, dan ternyata ini bukan kejadian aneh pertama buat Dian, soalnya, tepat setelah orang tuanya hilang dulu, dia tiba-tiba dapat sistem poin kebajikan yang misterius banget. Tiap kali dia berbuat baik, kayak bantu panti asuhan, dia bakal dapat poin kebajikan. Selama bertahun-tahun, dia berhasil ngumpulin jutaan poin. Tapi ada satu masalah kecil yang bikin kesal. Dia gak pernah bisa pakai poin itu, sampai sekarang pas bulan darah muncul. Ada notifikasi baru yang bilang, kalau dia akhirnya bisa belanjain semua poin itu di dalam game dosa asal ini. Sadar harus cari tahu lawan macam apa yang dihadapi, dia langsung browsing soal game dosa asal. Tiba-tiba muncul peringatan yang ngarahin dia ke situs resmi milik Biro Jaminan Keamanan Manusia. Situs itu gak pakai basa-basi. Mereka mengonfirmasi kalau game ini nyata dan penuh monster di luar nalar sains, kayak bola mata raksasa bertentakel, sampai iblis berukuran supergen. Karena taruhannya nyawa, saran dari Biro cuma satu, utamain keselamatan diri sendiri dulu. Layar kalahnya emang nunjukin tumpukan mayat biar pemain tahu taruhannya mati. Tapi situs itu juga pamerin peti emas melimpah. Katanya, kalau sukses nyelesain misi, kalian bisa dapat kekuatan khusus, atau apapun keinginan hati kalian. Nah, coba kalian lihat ini, si karakter utama malah nyengir, santai pas tahu, kalau bahaya supranatural ini, sebanding sama hadiahnya yang bikin tajir melintir. Pas ngecek layar sistem melayangnya, dia makin pelit begitu tahu plugin poin kebajikannya kompatibel. Jelas ini bikin modal awalnya jauh lebih mantap dibanding pemain biasa yang modal nekat doang. Di bawah sorotan bulan darah di jendela, Lin bersumpah bakal bertahan hidup apapun yang terjadi. Sambil berdiri dekat perlengkapannya, dia ingat persiapan beberapa hari ini buat ngumpulin air, makanan, dan obat-obatan. Pas dia lagi pasang kancing baju dan nyelesain persiapan terakhir, tiba-tiba kilatan cahaya menuhin ruangan dan pusaran angin muncul dari lantai. Dia kaget setengah mata pas dapat notifikasi harus masuk area persiapan 15 menit sebelum game mulai. Pas kesedot ke dimensi merah gelap, dia auto ngamuk dan teriak kenapa sistem gak ngasih tahu dari awal. Setelah keputar-putar di terowongan kosmik, Lin tiba-tiba udah duduk manis di meja kayu dalam sebuah ruangan bergaya tradisional. Ternyata dia gak sendirian, ada beberapa orang lain di sana, termasuk satu bapak-bapak yang saking takutnya sampai jatuh dari kursi. Pas Lin mau ngecek, tiba-tiba cowok kekar ngegebrak meja dengan keras. Cowok kekar ini ternyata veteran. Dia langsung nanya apa semuanya di sini anak baru. Terus salah satu mbak-mbak berkacamata nanya dengan gemetaran apa rumor serem di internet itu beneran nyata. Si abang kekar membenarkan kalau info di situs itu 100% akurat. Terus dia ngejatuhin bom sekali jadi pemain, kalian wajib main seminggu sekali. Para pemula langsung shock, tapi si kekar memperjelas kalau siklus hidup mati ini gak bakal berhenti sampai mereka mati. Sembari menyimak, Lin Guiyuan terus mengamati gelagat orang itu. Lin sadar biarpun tampang orang ini sangar, aslinya dia cuma mau pamer kesuksesan masa lalu doang. Makanya, Lin milih buat pura-pura muji dia biar bisa mancing info penting yang berguna nanti. Dia tepuk tangan meriah buat narik perhatian si kekar. Terus manggil dia kakak kuat sambil nanya, apa ada tips berharga buat para pemula kayak mereka. Merasa tersanjung, si kekar langsung nyinyir dan mulai sok bijak. Pertama, dia ngingetin jangan sok pahlawan ngurusin orang lain, karena nyawa sendiri paling berharga. Kedua, buang jauh-jauh logika sehat kalian di sini. Karena hantu sama roh jahat itu nyata di dalam game ini. Maksa pakai logika normal cuma bakal bikin kalian mati konyol. Hal paling penting, tiap game punya aturan khusus, dan melanggar aturan itu, bakal bikin kalian mati jauh lebih cepat dibanding dimakan monster langsung. Lin ingat pernah baca ini di situs resmi, tapi dia masih bingung praktek aslinya gimana. Tiba-tiba, melek-melek rambut perak berjaket merah nunjukin notifikasi baru, kalau toko pemula baru aja kebuka. Amplop merah melayang di depan mereka semua, tapi si abang kekar langsung ngerusak suasana senang itu. Dia ngejelasin,
kalau kalian butuh poin pencapaian buat belanja, dan poin itu cuma bisa didapat setelah kalian berhasil selamat dari game pertama. Hal ini bikin Mas-Mas Topi terbalik kesal karena ngerasa dipermainkan sama game ini. Pas si kakak nanya apa poinnya bisa dibeli pakai duit kase, si kekar langsung ngejek dan bilang poin ini cuma bisa ditukar sama artefak kuno berenergi spiritual. Disitulah otak Lin Guiyuan langsung dapet ide cemerlang. Karena sistemnya mendeteksi energi spiritual, muncul tawaran buat nukar poin kebajikannya jadi poin pencapaian dengan rasio gila-gilaan, 1:10. Karakter kita mulai ngitung pakai jari sambil nyengir licik. Dengan modal 11 juta poin kebajikan, dia bisa dapat 114 juta poin pencapaian yang fantastis banget. Akhirnya dia paham potensi mengerikan dari sistem warisan orang tuanya. Gak pakai buang waktu lagi, dia langsung merintahin sistem buat ngebuka menu toko. Begitu ngelihat barang kayak pil pembersih jiwa sama segel macan putih, dia sadar duitnya cukup buat ngeborong si tokun, cukup petik jari. Dia nuker 10.000 poin kebajikan, dan langsung dapat 100.000 poin pencapaian. Pas notifikasi merah menuhin layar tanda ranselnya, udah penuh barang dawa, Lin bersandar santai sambil bilang beres. Tapi sedetik kemudian, suasananya langsung berubah mencekam. Di luar, pohon tua meliuk ngebayangin bangunan kuno seiring nyanyian mistis pernikahan hantu mulai terdengar. Bak-bak kacamata ketakutan setengah mati. Sedangkan mas-mas bertopi ngelihat, ada 2 lentera merah menyala di balik jendela. Sebelum kepanikan makin kacau, si kekar gebrak meja lagi dan teriak nyuruh semua orang diam. Waktu santainya udah habis, gamenya beneran dimulai sekarang. Begitu game resmi dimulai, suasana langsung berubah dingin mencekam pas ngelihat sosok pengantin wanita bergaun merah yang duduk sendirian di atas panggung kayu. Layar misi muncul di atas kepala mereka, memperjelas tujuan utama, mereka wajib bertahan hidup di pesta pernikahan hantu ini, sampai upacara di Gunung kelar. Rombongan ini tiba-tiba udah berada di tengah pesta perjamuan yang meriah tapi aneh. Pas warga desa niup trompet dan mainin simbal, mereka makan dengan rakus dan brutal banget, sampai mbak rambut perak ngerasa curiga. Pas dia nanya ada apa, si kekar langsung nyuruh diam, karena rasa penasaran di game ini bisa bikin mati. Keadaan makin gawat waktu seorang sesepuh desa yang botak dan berwajah seram tiba-tiba berdiri ngegantung di atas meja mereka. Si botak tersinggung, karena para tamu gak makan, dan maksananya kenapa sumpit mereka belum disentuh. Lin Guiyuan bisa ngerasain aura mengerikan dari aki-aki ini, kayaknya dia bukan manusia hidup dar. Karena para pemain cuma diam mematung, si sesepuh langsung ngamuk, dia menuduh mereka gak sopan di hari bahagia ini, dan merintahin warga desa lain buat maksa mereka minum arak. Seketika rombongan dikepung warga desa berwajah pucat dan sakit-sakitan, tapi Lin ngerasa ada keanehan. Orang-orang ini kelihatan kurang gizi banget, tapi mejanya malah penuh makanan mewah kayak kepala babi panggang. Dia tahu mending jangan sentuh makanan itu sedikit pun, bahkan pas 2 warga seram mendekat dan maksa duapin arak ke mulutnya, Lin tetep pasang muka jijik dan nolak keras paksaan mereka. Sialnya, kakek-kakek di kelompok mereka gak sewaspada itu, karena ditekan bocah desa, yang mukanya kayak hantu cilik, dia nyerah, dan langsung neguk semangkok arak. Dia bahkan sempat sombong, tapi rasa bangganya gak bertahan lama. Sedetik kemudian, matanya melotot dan dia amruk, sambil megangin leher kesakitan. Pas warga desa menertawakannya, simbak rambut perak langsung menyadari kebenaran mengerikan di balik semua ini. Kakek ini keracunan. Tiba-tiba, protagonis kita mendapat sebuah notifikasi sistem rahasia. Hanya dia yang bisa melihatnya. Sistem poin jasanya memicu misi darurat, selamatkan nyawa, dapatkan poin melimpah. Wanita berkacamata langsung memohon bantuan, tapi si pria berotot malah membentak kasar, karena emoh menanggung risiko akibat kesalahan orang lain. Tapi Lin Guiyuan melihat ini sebagai peluang emas. Dia langsung melangkah maju demi poin. Sebuah pil pembersih jiwa berwarna ungu dikeluarkan dari toko pemula obat paling ampuh untuk menetralkan racun mematikan itu dengan sempurna. Lin Guiyuan berlutut di dekat kakak yang pingsan itu, pil bercahaya di tangannya. Aroma manis obat mulai tercium oleh wanita berkacamata. Sementara si pria berotot terus mengawasi dengan tatapan penuh rasa curiga. Bagaimana bisa seorang pemula punya barang kelas tinggi begitu? Si kekar menggertakkan gigi. Dia sangat yakin kalau pemuda di depannya ini menyembunyikan kekuatan aslinya yang luar biasa. Begitu Lin Guiyuan memasukkan pil itu, khasiatnya langsung bekerja instan. Aliran urat hitam di wajah si kakek mendadak menyusut dan warna kulitnya kembali normal dalam sekejap mata.
Semua orang melongo melihat pemulihan secepat kilat ini. Saat kakek Chen Yuhar membuka mata, dia langsung sadar kalau dirinya baru saja lolos dari maut. Dia berterima kasih sedalam-dalamnya pada Lin Guoyuan. Hidupnya hampir tamat di meja makan itu. Tiba-tiba, hujan koin emas meledak di sekitar jagoan kita. Hadiah visual pertanda misi khususnya, sukses besar. Penyelamatan Chen Yuhan memberinya 7.777 poin jasa. Lin Guoyuan menyeringai tipis. Menyelamatkan nyawa memang jauh lebih menguntungkan daripada membangun pagoda 7 tingkat. Apalagi bayarannya segila ini. Tapi tunggu dulu, keseruan baru saja dimulai. Jendela sistem baru tiba-tiba muncul. V mengungkap kalau pernikahan hantu ini sebenarnya adalah serangkaian misi berantai. Selain bertahan hidup demi 1.500 poin, ada misi tersembunyi lain, menyelamatkan pengantin bernama Bailin, mencuri patung hantu misterius, hingga membongkar semua konspirasi jahat di balik upacara mengerikan ini. Misi biasa memang gampang dan berhadiah receh, tapi misi tersembunyi, disitulah letak tambang kekuatan sesungguhnya. Menyelesaikan semua ini akan membuka banyak barang langka di toko penukaran jalan pintas tercepat untuk mendongkrak kekuatannya ke tingkat maksimal. Keheningan halaman itu mendadak buyar. Wanita berambut perak menyadari sesuatu yang janggal. Penduduk desa telah lenyap tanpa bekas. Lin Guoyuan memeriksa piring yang jatuh. Dia sadar warga desa sengaja menyelinap pergi saat mereka semua sibuk menolong si kakek. Hal ini langsung membuat pria bertopi panik setengah mati. Dia berlari kencang menuju gerbang desa sambil berteriak histeris. Saat tahu pintu gerbangnya terkunci rapat, pria berotot langsung kehilangan kesabarannya secara total. Dia menerjang maju, mencengkeram si bocah, lalu membantingnya ke tanah. Bertindak impulsif sama saja dengan cari mati. Saat pemuda bertopi itu ketakutan, Lin Guoyuan langsung menengahi situasi dengan kepala dingin. "Hey, I guess that the villagers are clearly hostile and doing nothing is just waiting to die. Good hedus they plan and wandering blindly. When the muscular man asks how they can avoid a trap without influence, or boy smiles confidently." Lin menjelaskan kalau sebenarnya mereka punya satu sekutu alami yang memegang semua informasi kunci. Tentu saja, wanita berkacamata langsung bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok misterius yang dimaksud. Di halaman desa, Lin Guoyuan menunjuk ke atas sambil memaparkan teorinya pada kelompok itu. Logikanya, karena ini adalah pernikahan hantu, sang pengantin pasti merupakan korban dari kekejaman warga desa Feb, bakal senang hati membantu mereka kabur. Si pria berotot tampak skeptis sambil melipat tangannya. Dia mendebar kalau pengantinnya sendiri jangan-jangan cuma sosok hantu lain yang tak kalah berbahaya. Dia menolak keras untuk pergi. Namun, pria bertopi justru melangkah maju untuk ikut dengan Lin Guoyuan. Wanita berambut perak yang merasa pemuda ini menyembunyikan sesuatu juga memutuskan ikut bergabung. Si kakek juga bersiap menyusul, tapi Lin Guoyuan menahannya dengan lembut agar dia beristirahat saja. Akhirnya, wanita berkacamata memilih tetap berada di dekat si pria berotot demi keamanan. Sebelum berangkat, jagoan kita menepuk pundak pria berotot itu dengan mantap. "Jaga yang lain dan berteriaklah jika ada bahaya." Si veteran terkejut melihat kelancangan bocah ini, tapi Lin Guoyuan tidak menunggu jawabannya sama sekali. Dia memimpin tim kecilnya ke pintu kayu besar kamar pengantin, lalu mendobraknya lebar-lebar. Bagian dalamnya sangat mengerikan, dipenuhi cahaya merah pekat dan pusaran kabut misterius yang tebal. Boneka kertas pucat berpakaian mayat berbaris di dekat jendela. Sang pengantin duduk kaku di ranjang. Pria bertopi gemetaran melihat boneka mistis itu, tapi Lin Guoyuan tetap tenang tanpa ekspresi. Dia berjalan mendekat lalu menawarkan kerjasama agar mereka bisa kabur bersama dari desa ini. Karena sosok itu tidak bergerak sama sekali, Lin Guoyuan langsung merenggut kerudung merahnya hingga lepas. Bukannya wajah manusia, dia malah mendapati koretan mengerikan di wajah boneka kertas. Penemuan ini mengejutkan semuanya, dan wanita berambut perak mulai menatapnya dengan rasa curiga yang mendalam. Dia heran, bagaimana seorang pemula bisa begitu yakin ada pengantin yang harus diselamatkan sejak awal. Lin Guoyuan mengabaikan tatapan tajam itu, matanya masih fokus pada notifikasi sistem untuk menyelamatkan Bailin. Boneka kertas jelas tidak punya nama manusia, apalagi butuh diselamatkan. Jagoan kita sadar kalau pengantin aslinya pasti disembunyikan di tempat lain. Sekarang dia harus mencari tahu di mana posisinya. Wanita berambut perak menduga ada mekanisme rahasia di kamar ini. Sambil membawa lilin menyala,
Dia mendekati ranjang kayu besar lalu memeriksa setiap jengkal rangkanya dengan sangat teliti. Setelah mengetuk kayu, dia mendongak dengan wajah penuh kepuasan, berhasil. Bagian tengah ranjang ini ternyata berongga. Lin Guoyuan terus mengawasinya sambil menyipitkan mata, mencoba menganalisis kemampuan wanita misterius tersebut. Dia ingat dialah yang pertama kali menyadari si kakak keracunan tadi. Dengan keberanian, pengetahuan, dan ketangkasan sahabat ini, Lin Guoyuan sadar kalau wanita satu ini jelas bukan orang sembarangan. Pria bertopi melangkah maju, lalu menyingkirkan boneka kertas pengantin yang kaku itu, bersiap membantu yang lain untuk segera membongkar panel ranjang kayu di depan mereka. Protagonis kita memberi aba-aba, bersama si wanita berambut perak dan pria bertopi, mereka sekuat tenaga mengangkat bingkai kayu yang berat itu. Terbukalah sebuah lubang persegi gelap dengan tangga menuju jurang sunyi. Pria bertopi melongok ke bawah dengan sangat gugup ragu untuk turun ke sana. Tapi tekad Lin Guoyuan sudah bulat, meski peluh membasahi wajahnya. Dia memberi perintah tegas untuk turun. Begitu ketiganya sampai di bawah, si wanita berambut perak memastikan cuma ada satu jalan keluar. Mereka pun mulai menyusuri lorong batu gelap berkabut dengan Lin Guoyuan yang memimpin di depan. Tiba-tiba, pria bertopi tersandung sesuatu dan langsung menjerit panik luar biasa. Dia mengira itu potongan tangan manusia, tapi wanita berambut perak memungutnya dan menunjukkan kalau itu cuma kertas putih dan bambu biasa. Cuma mainan palsu. Cahaya lilin di tangannya menerangi tumpukan potongan tubuh boneka kertas yang berserakan di lantai. Setelah dihitung, jumlahnya pas ada 6 persis seperti boneka yang mereka temukan di atas tadi. Si pria bertopi memungut potongan badan tanpa kepala, bertanya-tanya, apakah ini cuma sisa-sisa barang cacat produksi yang dibuang begitu saja? Kalian sadar tidak ada yang aneh di sini? Lin Guoyuan langsung tegang saat menyadari kalau 6 boneka kertas hancur itu sangat mirip dengan mereka berenam. Lin Guoyuan menjelaskan kalau zaman dulu, pengantin kaya tidak hanya membawa perhiasan sebagai seserahan, tapi juga manusia terjebak dalam pernikahan hantu ini. Artinya mereka berenam dipersiapkan sebagai persembahan untuk upacara mengerikan itu. Karena kamar di atas dan semua boneka itu palsu, jagoan kita menyimpulkan kalau kamar pengantin yang asli pasti tersembunyi di bawah sini. Melihat boneka hancur itu sebagai firasat buruk bagi nasib mereka, Lin mendesak semuanya untuk bergegas. Dia memimpin rombongan menyusuri lorong gelap demi menemukan si pengantin sebelum 3 rekan mereka di luar terkena masalah besar. Tiba-tiba, pria bertopi melihat cahaya hijau di depan. Lin mendorong pintu kayunya dan menemukan ruangan sunyi penuh dengan barisan lilin merah menyala. Di sana, terbaring kaku di atas meja batu sang pengantin wanita berambut perak mendekat, membuka kerudungnya, dan memastikan dia manusia asli yang masih bernapas meskipun sedang pingsan tak sadarkan diri. Saat Lin tanya apa mereka bisa membangunkan pengantin itu, si wanita bilang percuma saja. Sadar waktu mereka mepet, si tokoh utama langsung minta tolong pria bertopi. Lalu mereka bertiga hati-hati mengangkat si pengantin untuk dibawa kabur. Mereka buru-buru balik lewat terowongan dan membaringkan si pengantin di kasur kamar atas. Tiba-tiba saja, si kakak dan wanita berkacamata mendobrak masuk sambil berteriak histeris ketakutan. Lin kaget dan langsung tanya ada apa. Lalu si wanita menjelaskan dengan panik kalau para penduduk desa sudah kembali. Mereka membawa cangkul dan sabit, menyerang siapa saja, dan si pria berotot sekarang lagi menahan mereka di luar. Satu-satunya jalan cuma menerobos keluar desa. Lin akhirnya memutuskan membawa si pengantin dan kembali keluar untuk menghadapi ancaman itu secara langsung. Di luar halaman, sesosok satria hantu biru raksasa alias pelayan roh muncul dari punggung si pria berotot sambil memegang cambuk energi yang bersinar. Pria itu memperingatkan warga kalau melangkah maju sekali lagi, makhluk ini bakal bertindak. Para penduduk desa yang matanya merah membara dan mukanya penuh amarah mengabaikan peringatan itu, lalu maju menyerbu. Detik itu juga, si pelayan hantu mengibaskan cambuk birunya, mengempaskan warga hingga terpental jauh. Lin Guoyuan menonton dari jauh sambil penasaran apa ini kekuatan yang didapat dari game dosa asal. Tiba-tiba, si pria berotot berteriak kesakitan saat energi biru mengalir deras menyiksa sekujur tubuhnya sendiri. Awalnya, Lin mengira ini cuma efek samping biasa, tapi setelah melihat luka parut dalam di bahu pria itu, dia sadar ini adalah bayaran mahal untuk memanggil makhluk tersebut. Sebuah notifikasi muncul di depan mata Lin, membenarkan dugaannya. Dia berhasil membuka fragmen panduan tentang pelayan hantu rasa sakit.
roh jahat tingkat gema yang senang menyiksa orang lain. Cambuknya memang kuat, tapi setiap serangan bakal memberikan kerusakan fisik permanen pada pemanggilnya. Di saat wanita berkacamata kagum melihat kekuatan itu, pemuda kita malah cemas setengah mati. Dia tahu si pria berotot gak bakal bertahan lama lagi. Dia langsung menoleh ke arah si kakek dan bertanya apa ada jalan keluar yang sempat mereka lihat di halaman tadi. Untungnya, si kakek teringat ada tembok rendah di sisi barat yang bisa mereka panjat. Lin langsung memberi kode agar semua lari ke barat. Sialnya, bos warga melihat mereka kabur dan menyuruh anak buahnya menghadang. Saat mereka berlarian di halaman, seorang warga berniat jahat mencoba menangkap wanita berkacamata, tapi si wanita berambut perak langsung menghentikannya lewat tendangan tinggi yang sangat telak. Dia menerjang kerumunan, rambut putihnya berkibar saat dia melakukan serangan akrobatik untuk merobohkan musuh ke tanah. Dia bahkan melayangkan tendangan putar belakang yang sangat keras hingga terdengar seperti telur pecah saat menghantam lawan. Pria bertopi yang masih menggendong si pengantin pingsan menoleh ke belakang melihat si wanita berambut perak menahan musuh. Wanita itu berteriak agar mereka jangan bengong saja dan terus berlari. Mereka berlari kencang menuju ujung desa dengan kejaran warga tepat di belakang mereka. Begitu sampai di tembok, si pria berotot mengaku sudah lelah. Pelayan hantunya cuma sisa 3 kali pukulan lagi. Sadar, sudah tersudut, Lin langsung mengeluarkan jimat emas dari sakunya. Wajahnya terlihat sangat mantap, siap mengambil langkah nekat demi bisa keluar hidup-hidup. Berdiri di bawah bayangan pelayan hantunya, si pria berotot memandangi Lin Guyuan dengan rasa curiga sekaligus takjub. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda ini, apalagi roh pelayannya sendiri tampak gemetar ketakutan merasakan kekuatan dahsyat Lin. Dikelilingi pusaran energi emas, pemuda kita mengangkat tinggi jimatnya. Dia menjelaskan kalau kertas mantra ini menyimpan kekuatan suci guru langit yang dirancang khusus untuk membakar mayat berjalan dan roh-roh jahat di malam hari. Dengan satu perintah tegas, Lin melemparkan jimat itu ke depan dan seketika meledak menjadi dinding api raksasa yang langsung melahap kerumunan warga desa. Si pria berotot terpana melihat daya hancur luar biasa itu dan meminta Lin mengeluarkan lebih banyak jimat untuk menghabisi musuh, tapi Lin cuma menatap kobaran api dengan wajah super tenang. Dia menjelaskan kalau jimat penunduk iblis memang ampuh mengusir roh jahat, tapi penduduk desa ini dasarnya masih manusia biasa meski sudah bermutasi, makanya api itu gak bakal bisa memusnahkan mereka selamanya. Dia menyuruh semua orang tetap di rencana awal yaitu lari. Para pemain pun langsung tancap gas menyusuri jalanan desa yang gelap. Nyaris ketahuan patroli warga bersenjata garpu rumput dan cangkul. Di saat si wanita berambut perak mengunci leher seorang warga dan si pria berotot menghantam warga lain ke tembok gang, mereka akhirnya berkumpul kembali di sebuah halaman dekat bangunan tua. Si wanita berambut perak memperingatkan kalau patroli makin ketat, sementara pria bertopi menatap Lin, menunggu instruksi selanjutnya. Wajah Lin langsung muram saat menyadari ada yang gak beres meskipun pesta sudah hancur dan pengantin berhasil diselamatkan. Ritual pernikahan hantu ini ternyata belum juga berakhir. Dia tahu mereka pasti melewatkan satu petunjuk super penting. Tepat saat itu, si pengantin yang tadi pingsan, Bailin, mulai sadarkan diri. Si wanita berkacamata langsung berlutut di sampingnya dengan penuh harap saat kelopak mata gadis itu terbuka perlahan. Tokoh utama kita juga berlutut di depannya dan bertanya apa dia tahu siapa dirinya. Bailin pun duduk sambil memegang kepalanya yang pening. Membenarkan namanya, tapi sama sekali linglung tentang keberadaannya sekarang. Lin tersenyum tipis dan menjelaskan kalau mereka semua hanyalah orang-orang kurang beruntung yang terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Begitu Lin bertanya apa yang dia ketahui soal ritual itu, dia teringat diculik oleh 4 pria di hutan beberapa hari lalu. Tapi dia sama sekali gak tahu kenapa dirinya yang dipilih. Raut wajah Lin langsung berubah sangat serius. Dia mendekat dan memperingatkan dengan tegas bahwa jika mereka tidak menemukan cara mengakhiri pernikahan hantu ini, semua orang termasuk dirinya sendiri bakal menemui ajal yang sangat mengerikan. Sambil menatap matanya tajam, Lin mendesaknya untuk mengingat petunjuk sekecil apapun demi membantu mereka memutus lingkaran setan ini. Mata Bailing langsung terbelalak saat teringat sesuatu. Dia ingat ada seorang pria tua bertongkat yang sempat bertanya apakah jalan setapak dari aula leluhur menuju kuil Niangang sudah dibersihkan atau belum. Meski jalurnya terhalang, para warga sudah sangat putus asa. Mereka tidak bisa menunda upacara pernikahan itu lebih lama lagi. Lin Guyuan Pui
termenung sambil mencerna informasi berharga tersebut. Dia paham kalau Kul itu memuja Dewi Dunia Bawah, dan karena perannya yang sangat sakral, dia menyimpulkan bahwa aula leluhur adalah kunci utama untuk mengakhiri pernikahan hantu ini selamanya. Menatap bangunan raksasa mirip kuil yang menjulang tinggi di atas bukit, pria bertopi itu ketika berteriak ketakutan setengah mati. Dia mengira Lin sudah gila, karena nekat pergi ke sana padahal tempat itu dipenuhi penduduk desa yang menyeramkan. Tapi pemuda kita tetap santai sambil mengeluarkan jimat biru, lalu menjelaskan bahwa selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah, dan jimat penangkal pandangan inilah jawabannya. Nah, jimat ini bisa membuat semua orang dalam radius 5 meter jadi kasat mata selama pembakaran 3 batang dupa. Tapi ingat, efek sihir ini sangat rapuh. Sekali saja mereka menyentuh atau tersentuh orang lain, sihirnya bakal langsung hancur. Kelompok itu pun mulai berlari melintasi halaman dengan diselimuti aura biru tipis. Lin memperingatkan kalau mereka harus bergerak super cepat karena waktu sangat terbatas. Berjalan bagai hantu menaiki tangga batu, mereka melewati seorang warga yang sedang memegang obor. Pria bertopi berbisik kaget karena mereka beneran gak kelihatan, tapi Lin langsung menyuruhnya diam sebelum ketahuan. Akhirnya mereka sampai di aula leluhur dan menyelinap masuk ke dalamnya yang gelap gulita. Di saat si wanita berambut perak menemukan jalan rahasia di belakang aula menuju gunung, perhatian Lin malah teralihkan oleh buku ungu di atas bantal merah, yaitu catatan sejarah desa. Pahlawan kita membuka buku itu di halaman tahun ke-17 pemerintahan Kaisar Long, dan lembaran sejarah kelam desa pun mulai terungkap. Dia melihat bayangan sosok misterius yang dikelilingi asap hitam beserta hujan hantu dari langit. Gagal panen memicu kelaparan hebat di seluruh wilayah hingga memaksa penduduk desa memakan sesama manusia. Keputusasaan dan kengerian luar biasa inilah yang memanggil roh-roh jahat yang sekarang meneror desa mereka. Kelompok itu terus mendaki jalan setapak berbatu yang curam di bawah sinar rembulan. Karena medanya makin sulit, Lin membantu Bailing yang kepayahan berjalan memakai gaun pengantinnya yang sangat berat. Sembari mendaki, pemuda kita bertanya, apa dia tahu rahasia di balik hujan hantu hitam yang tertulis dalam catatan desa. Bailing menjelaskan dengan sedih kalau asal-usul hujan itu misterius, tapi rumornya sangat menyeramkan. Konon katanya, Kaisar Long zaman dulu adalah penguasa kejam yang mengeksekusi para menteri setianya sendiri. Kejahatan ini membuat langit murka, hingga menurunkan hujan hitam pekat sebagai kutukan mengerikan. Bailing mengaku dia sengaja memutar jalan demi menghindari hujan di Guangzhou. Tapi malah apes, karena malah masuk ke gunung yang penuh dengan monster. Saat pria bertopi mencoba mengejek kesialannya, wanita berambut perak langsung membungkamnya dengan pukulan cepat di kepala. Lin Guiyuan pun mulai merenungkan informasi yang dia dapat. Menurut catatan kuno, Kul Nianggang di gunung ini memang menyelamatkan desa dari hujan kutukan. Tapi perlindungan itu menuntut bayaran yang sangat mengerikan. Seluruh penduduk diubah menjadi monster setengah mati yang terjebak selamanya. Tiba-tiba, pria kekar itu menghentikan rombongan. Tubuhnya gemetar penuh keringat dingin saat dia berbisik lirih bahwa mereka akhirnya telah sampai di tujuan. Di depan mereka berdiri gerbang kuil raksasa berbentuk tengkorak bertaring dengan roh biru melayang dan cahaya menyeramkan keluar dari pintu. Pemandangan mengerikan ini bikin si pria kekar panik setengah mati sampai berteriak menyuruh semuanya segera lari menyelamatkan diri sebelum terlambat. Tapi semua sudah terlambat. Tangan pucat seperti cakar mencengkeram pintu. Lalu seorang pendeta tahu tua bermata melotot dengan seringai jahat melangkah keluar menemui mereka. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang sampai di sini tidak akan bisa pulang. Panik, si pria kekar langsung memanggil pelayan hantunya. Namun si pendeta jahat malah menangkap cambuk gaib itu dengan tangan kosong. Dia mengejek kekuatan itu dan menyebut si hantu cuma roh rubah liar rendahan sebelum mengeluarkan sebuah guci kecil. Seketika, guci itu bersinar terang, mencabik-cabik pelayan hantu, dan menyedot seluruh energinya ke dalam. Gila dahsyatnya isapan jiwa itu, sampai mengempaskan si pria kekar hingga terpental jauh ke belakang. Lin Guiyuan dan wanita berambut perak melihatnya dengan sangat ngeri, menyadari bahwa pendeta jahat ini sanggup menghancurkan pelayan hantu tingkat tinggi cuma dengan sebelah tangan. Roh pelayan itu terkoyak ganas, menyisakan pusaran energi biru yang langsung tersedot ke dalam guci hitam. Akibat kekuatannya dikuras habis, si pria kekar langsung ambruk tidak berdaya, membuat sisa anggota kelompok hanya bisa membeku dalam keterkejutan yang luar biasa.
Pendeta itu memeriksa rampasannya sambil bergumam bahwa meski serpihan jiwa ini tidak utuh, ini tetap bahan langka yang sangat bagus untuk sang ibu hantu. Si penjahat tiba-tiba memutar kepalanya dengan sudut yang mengerikan sambil menyeringai lebar. Dia langsung menunjuk Bailing asalnya sebagai calon pengantin upacara malam ini, membuat gadis malang itu benar-benar kaku ketakutan. Dia meringkuk di tanah, gemetar hebat sambil memohon agar monster itu menjauh. Tapi si pendeta malah mendekat, mengejek kecantikan kulitnya yang seputih es seolah dia barang berharga. Dia memuji warga desa yang pintar mencari tumbal sesempurna ini untuk sang ibu hantu. Namun sebelum dia sempat menyentuhnya, jagoan kita langsung melangkah maju dan menghalangi jalan si pendeta jahat. Lin Guiyuan dengan berani bertanya kenapa Dewi Dunia Bawah seperti ibu hantu sampai butuh pengantin segala. Interupsi ini langsung membuat si pendeta murka dan melotot tajam, bertanya apakah dia sudah bosan hidup. Meski keringat dingin mulai mengalir, Lin memaksakan diri tetap tenang. Dia tahu dia harus terus mengulur waktu, karena selama mereka bernegosiasi, masih ada peluang kecil untuk menyelesaikan permainan ini. Jagoan kita menunjuk dirinya sendiri dan penyintas lainnya, lalu berkata santai bahwa sebagai pengiring pengantin, sisa waktu hidup mereka juga sudah tidak banyak lagi. Hal itu justru membuat si pendeta merasa geli. Dia tiba-tiba melesat maju dan mencengkeram erat ke Raja Selin. Dengan energi biru menari-nari di udara dan wajah yang sangat dekat, dia menuntut penjelasan siapa anak ini sebenarnya dan mengapa dia tidak takut bicara. Lin tidak gentar sedikit pun, malahan dia membalas tatapan itu dengan senyum lebar sambil menjelaskan bahwa dirinya hanyalah orang asing dan menurut tradisinya, mati penasaran tanpa tahu alasannya bisa membuat jiwanya bergentayangan selamanya. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia berani bertindak lancang demi mengetahui kebenaran. Tiba-tiba, tangan sang pendeta menyala dengan api biru mistis yang menerangi jari-jarinya. Dia tertawa mendengar permintaan itu, dan karena suasana hatinya sedang sangat bagus, dia setuju untuk membongkar rahasia kelam di balik pernikahan hantu tersebut. Pendeta jahat itu mengungkap fakta mengerikan bahwa sang ibu hantu sebenarnya sama sekali tidak butuh pernikahan. Sebaliknya, pengantin itu akan dinikahkan dengan sang pelindung Fajra milik Dewi tersebut. Sedangkan rombongan pengiringnya hanyalah tumbal persembahan belaka. Sambil menyeringai gila, si pendeta mengayunkan bendera berapi biru, bertekad memusnahkan mereka semua hingga tidak ada satupun ron yang tersisa di dunia ini. Boom! Seketika beberapa kepala hantu menjerit keluar dari bendera itu dan menghantam rombongan dalam ledakan energi biru yang luar biasa dahsyat. Si pendeta tersenyum, yakin mereka telah tewas. Tapi coba lihat ini, cahaya emas tiba-tiba menembus kabut tebal, memunculkan roh harimau emas raksasa yang mengaum luar biasa keras memecah keheningan. Lin Guiyuan melangkah maju dengan tenang di balik aura pelindung sambil memegang segel emas kecil yang dia beli di toko game. Pria bertopi menangis terharu, karena jagoan kita lagi-lagi menyelamatkan nyawanya. Sebuah notifikasi muncul mengonfirmasi bahwa itu adalah segel harimau putih. Meski kekuatannya sisa 85% saja, Lin menatap rekan-rekannya dengan cemas dan menyuruh mereka pergi sejauh mungkin dari sana. Menangkis serangan tadi saja sudah memakan 15% energi segel, membuat Lin harus mati-matian mengulur waktu lebih lama. Sadar hanya akan menjadi beban jika tetap tinggal. Wanita berambut perak segera memimpin yang lain untuk mundur. Pendeta jahat itu kebingungan. Dia tahu kalau segel itu adalah senjata sihir tingkat menengah. Tapi dia heran, bagaimana bocah tanpa energi spiritual sama sekali bisa mengendalikannya dengan mudah. Saat didesak soal identitas aslinya, Lin justru tersenyum mengejek dan menyarankan agar mereka lanjut mengobrol saja dibanding bertarung. Hinaan santai ini tentu langsung membuat darah si pendeta mendidih seketika. Dia melemparkan bola api hantu raksasa ke arah Lin, tapi roh harimau sigap membentuk kubah pelindung emas yang membiaskan kobaran api itu. Melihat api birunya tertahan perisai emas, si pendeta malah tertawa kegirangan. Dia sadar kalau Lin sebenarnya lemah dan hanya mengandalkan pusaka tersebut. Dia pun mengejeknya habis-habisan, bersumpah akan menguliti dan mencabik-cabik tubuh Lin. Begitu energi segel itu habis tak tersisa. Roh harimau menggeram-garam, tapi Lin Guiyuan mulai berkeringat dingin karena siasatnya telah terbongkar. Tiba-tiba ledakan besar energi spiritual biru menghantam Lin dengan sangat keras hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Dia bersusah payah menyeimbangkan diri menahan gempuran itu, sementara si pendeta licik terus berjalan mendekatinya dengan senyuman yang sangat mengerikan.
Sambil dikelilingi kobaran api biru yang berkecamuk, si pendeta terus mengejek mengapa jagoan kita mendadak terdiam bisu, berlutut lemas di tanah. Lin sadar betul kalau taktik terus bertahan hanya akan membuatnya kalah telak, karena tidak bisa terus-menerus menghindar. Dia pun memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang dengan tekad bulat yang membara. Dia berteriak keras memicu roh harimau emas raksasa miliknya untuk melesat maju menyerbu lawan. Harimau itu menerkam tepat ke arah berdirinya si pendeta, namun sang musuh sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Dia memunculkan perisai hijau transparan yang menahan rahang harimau tersebut sambil tersenyum remeh. Dia memperingatkan Lin bahwa pusaka harimau putih tak akan mampu menembus spanduk jiwanya tanpa adanya suntikan energi spiritual murni dari sang pengguna. Dengan aura kegelapan yang pekat, si pendeta bersumpah akan menghabisi Lin lalu menggunakan roh-roh penasaran untuk memurnikan segel itu, agar bisa dia miliki sendiri. Boom! Tiba-tiba 3 jimat kertas kuning melesat cepat dan menghantam perisai hijau tersebut, memicu rentetan ledakan dahsyat di permukaannya. Ternyata wanita berambut perak itu kembali bertarung dengan posisi siaga dan memegang jimat berikutnya. Pendeta jahat itu menoleh sepel sambil mengejek ketidaksabarannya untuk mati. Tapi sebuah titik cahaya mendadak retak di puncak perisainya. Rasa terkejut langsung menyelimuti wajah si pendeta saat mendongak dan menyadari pertahanannya mulai hancur. Lin Guiyuan pun berteriak kencang menyuruh si wanita untuk segera bertindak. Dia melemparkan sisa jimatnya tepat saat roh harimau merong keras untuk terakhir kalinya dan menerobos celah perisai yang mulai hancur lebur. Ledakan dahsyat berwarna putih keemasan langsung menelan tubuh si pendeta jahat. Ketika asap mereda, dia berdiri dengan pakaian yang kompang-camping. Wajahnya pucat pasi ketakutan sambil berteriak menanyakan apa yang baru saja mereka lakukan. Lin Guiyuan langsung pasang tampang tenang dan bilang kalau energi spiritual si pendeta jahat sebenarnya sudah habis duluan. Sebelum segel sihirnya hancur, si Taois langsung teriak panik, bersikeras kalau itu tidak mungkin, karena kekuatannya harusnya tetap aman selama patung ibu hantu masih utuh. Jagoan kita cuma mengangkat satu jari. Diam. Lalu dia memotong ucapannya. Bertanya bagaimana si Taois bisa seyakin itu, hingga wajahnya seketika dibanjiri keringat dingin karena ketahuan. Lin Guiyuan pun membongkar rahasia dari catatan sejarah desa dulu. Pada tahun ke-12 Kaisar Long, banjir bandang dahsyat menyapu patung itu sampai hilang tanpa sisa. Selama 3 bulan, warga desa dipaksa menggali lumpur dan air, dan siapapun yang gagal menemukannya dicambuk 30 kali. Akibat upacara tertunda, bencana kelaparan akhirnya merenggut nyawa hampir setengah penduduk desa. Lin menutup bukunya dengan sangat percaya diri, lalu mempertanyakan kenapa hukuman tahun itu terasa begitu ringan dibanding tahun-tahun lain saat seluruh warga disapu bersih tanpa sisa. Tepat saat itu, si kakak mendadak lari keluar dari kegelapan sambil memeluk erat sesuatu di dadanya, lalu berteriak kalau dialah yang mencuri patung itu. Mata si Taois jahat melotot murka, tapi melihat Lin berdiri di depan roh macan raksasa yang menyala, insting pertamanya adalah langsung kabur ke kegelapan. Sambil lari tunggang langgang, dia menggeram marah karena sadar kalau dia cuma dijadikan bahan pengalih perhatian sejak awal. Nah, disinilah serunya. Lin membongkar kalau semua ini memang rencana rapi. Karena menurutnya penjahat yang hobi menulis buku harian seperti ini sangat memudahkan kita mencari kelemahan mereka. Si Taois cuma bisa melongo syok, tapi semua sudah terlambat. Wanita berambut perak dan si pria bertopi rupanya sudah sampai di gerbang tengkorak batu, tempat patung emas ibu hantu berada. Lin Guiyuan berlutut di dekat artefak itu. Detik berikutnya, layar notifikasi sistem langsung muncul di depannya. Ritual pernikahan hantu resmi berakhir, dan sistem mulai menghitung hadiah kemenangan mereka. Di dekat patung emas ibu hantu, si kakak berlutut di lantai batu sambil bertanya dengan sangat cemas, apakah permainan ini benar-benar sudah selesai? Lin menenangkannya dan membenarkan kalau dia juga dapat pesan sistem yang sama. Mendengar itu, wanita berkacamata langsung menangis kencang saking leganya karena akhirnya bisa selamat dari maut. Tapi si pria bertopi malah bingung melihat tangisan itu. Dia cuma menggerutu soal nasib sialnya sambil mengangkat tangan tanda pasrah dan mondar-mandir tidak jelas di halaman. Lin Guiyuan dan wanita berambut perak langsung mengecek si pria berotot yang masih pingsan di lantai. Setelah memeriksa sekejap, wanita itu meyakinkan jagoan kita kalau kondisi fisiknya stabil dan tidak dalam bahaya. Sambil menunggu, Lin menatap ke langit malam lama. Dia bergumam penasaran berapa lama lagi mereka akan tertahan di desa ini.
Wanita berambut perak menjelaskan kalau proses rekap hasil biasanya makan waktu 5-15 menit sebelum mereka semua diteleportasi pulang. Begitu Lin menatapnya curiga, dia cuma tersenyum tipis sambil bilang kalau bukan cuma Lin yang punya rahasia di sini. Dia lalu bertanya pada Bailing, apakah sang pengantin bisa pulang sendiri? Bailing kaget mendengar mereka mau pergi, tapi sebelum sempat menjawab, gelombang energi biru raksasa mendadak menyebar di tanah. Kavaleri hantu berbaju besi mendadak menerobos halaman. Dari balik kabut, Bailing berbising agar jagoan kita tidak usah takut sama sekali dengan kedatangan mereka. Rupanya itu anak buah ayahnya, Jenderal Gui yang berbaju zirah, lengkap langsung berlutut memberi hormat di depan sang pengantin hantu. Sang jenderal meminta maaf karena terlambat datang menyelamatkan mereka. Lin merasa sangat tenang karena si gadis kini berada di tangan yang aman. Sialnya, kedamaian itu buyar. Tangan Lin mendadak mengalami error digital. Seluruh tubuh wanita berambut perak di depannya pun perlahan mulai hancur menjadi partikel cahaya terang. Dia menatap yang lain untuk terakhir kalinya. Pasrah, dia bergumam, kalau sepertinya mereka tidak sempat berpamitan dengan layak sebelum ditarik kembali ke dunia nyata. Pilar cahaya melesat ke langit malam saat permainan berakhir, dan dalam sekejap, keenam pemain langsung lenyap. Berdiri di samping Bailing, sang jenderal menatap sisa cahaya itu sambil heran, siapa sebenarnya orang-orang aneh tadi. Bailing cuma melihat dengan tenang, menduga kalau mereka mungkin cuma orang asing yang aneh. Notifikasi sistem pun berbunyi, mengonfirmasi kemenangan mutlak dengan total 14.500 poin pencapaian. Melayang di ruang merah digital, Lin Guiyuan memeriksa semua hadiahnya. Berkat menyelesaikan 3 misi tersembunyi, dia mendapat akses pembelian 200% untuk barang-barang khusus serta sebuah suar penanda. Tapi santai dulu, jagoan kita tahu dia tidak perlu terburu-buru belanja. Toko ini tetap buka sampai misi berikutnya. Jadi dia punya banyak waktu buat reset barang baru. Tapi pas melihat total poinnya, ternyata 14.000 poin, bahkan tidak cukup untuk mengganti modal barang yang dia pakai kemarin. Pantas saja si pria berotot yang sudah veteran itu malah sekali ikut campur. Kalau cuma menyelesaikan misi biasa, butuh beberapa kali main hanya untuk membeli satu barang bagus. Bagi sebagian besar orang, metode ini jelas sangat tidak efisien dan melelahkan. Untungnya, jagoan kita berbeda karena dia punya segunung poin. Sekarang yang dia butuhkan hanyalah barang-barang tingkat tinggi yang cuma bisa dibuka lewat misi tersembunyi. Lin menekan tombol keluar dan mendadak sudah kembali ke apartemennya yang gelap. Begitu melihat jam, dia kaget. Karena di dunia nyata rupanya baru lewat beberapa menit saja. Kabut hitam perlahan menghilang. Kepalanya mendadak pusing luar biasa. Karena terlalu lelah, dia langsung ambruk begitu saja di kasur tanpa sempat berpikir apa-apa lagi untuk malam ini. Keesokan paginya, gedoran pintu yang keras sukses membangunkannya. Masih mengantuk dan menguap lebar. Dia membuka pintu dan terkejut melihat wanita berambut perak dari game kemarin berdiri santai di depannya. Dia memperkenalkan diri sebagai agen dari Biro Jaminan Keamanan Manusia. Lin langsung melotot kaget karena mengenali nama organisasi resmi itu dari situs web yang pernah dia baca. Dia langsung curiga dan bertanya, apakah pertemuan kemarin sengaja diatur dan dari mana dia tahu alamatnya? Si wanita menjelaskan kalau pemilihan pemain benar-benar acak, jadi itu murni kebetulan saja. Soal pertanyaan lainnya, dia berjanji akan memberi penjelasan lengkap asalkan Lin mau bersikap kooperatif dan membantu penyelidikan mereka. Lin melihat polisi taktis bertopeng gas bersembunyi di balik dinding lorong panik. Dia langsung angkat tangan sambil bertanya, apakah dia mau dibedal? Si wanita mendekat dengan tatapan mengintimidasi, meyakinkan kalau dia adalah aset berharga. Keamanannya dijamin aman asalkan dia mau patuh. Jikinglir, nama wanita berambut perak itu, menjentikkan jarinya, dan seorang petugas langsung keluar dari balik dinding dengan senjata kokan. Karena terpojok, Lin Guiyuan langsung angkat tangan menyerah dan berjanji akan sangat kooperatif. Dia pun menego waktu 15 menit untuk ganti baju sebelum mereka pergi. Tak lama, mereka sudah berada di dalam mobil jeep abu-abu yang melaju cepat dikawal konvoi kendaraan hitam. Sambil menyetir, Jikinglin mengaku kalau misi pemula kemarin sebenarnya berada di tingkat kesulitan tertinggi. Dia memuji Lin atas keselamatan mereka dan mengucapkan terima kasih, namun menegaskan kalau bakat hebatnya bukan satu-satunya alasan mengapa pihak biro sangat tertarik padanya. Sambil menginjak gas, dia menjelaskan kalau identitas asli Lin adalah fokus utama mereka, rahasia besar.
Meskipun izin keamanannya terbatas, mereka akhirnya tiba di sebuah gedung pencakar langit raksasa yang dilingkari energi hitam pekat. Setelah pemeriksaan kartu identitas ketat yang memastikan Ji Qinglin adalah pemimpin tim operasi khusus, mereka akhirnya memasuki markas besar tersebut. Dia membawa Lin ke ruang rapat, di mana seorang pria berjas lap putih sudah menunggu. Lin kaget setengah mati melihat Profesor Bai, pakar cerita rakyat terkenal sekaligus rekan dekat orang tuanya dulu. Profesor Bai menyapanya hangat sambil bercanda, kalau fisik tuanya tidak cocok jadi pemain seperti Lin. Ji Qinglin menjelaskan kalau beliau sebenarnya adalah konsultan utama sekaligus wakil direktur kehormatan biro. Dengan serius sang profesor mengaku dia cuma memegang jabatan itu setelah orang tua Lin, Feng Mian, dan Jiang Hongli menghilang misterius. Kabar itu langsung membuat dada Li terasa sesak. Dia langsung maju ke depan, baru sadar kalau ternyata orang tuanya adalah pendiri sekaligus veteran dari Biro Jaminan Keamanan Manusia. Profesor Bai menatapnya dengan kasihan, tahu kalau anak ini sama sekali tidak diberitahu apa-apa. Dia menjelaskan bahwa orang tua Lin adalah orang-orang yang pertama kali menemukan keanehan dunia dan meramalkan munculnya game dosa asal. Karena sangat putus asa, pahlawan kita mencengkeram kerah jas profesor itu. Dia menuntut kebenaran, apakah kecelakaan mobil yang kabarnya menewaskan mereka cuma rekayasa, dan yang terpenting, apakah orang tuanya masih hidup di suatu tempat. Profesor Bai menunduk dengan wajah muram. Tapi tepat saat dia mau membeberkan rahasia tentang orang tua Lin, Ji Qinglin langsung memotong pembicaraan mereka. Dia memberitahu Lin bahwa info itu sangat rahasia dan Lin belum punya izin akses untuk mendengarnya. Hal ini bikin cowok kita langsung mengamuk karena tidak paham kenapa haknya untuk tahu soal keluarganya sendiri malah dihalangi. Ji Qinglin tetap bersikap profesional sambil menyerahkan sebuah dokumen. Dia menegaskan kalau Lin ingin tahu jawabannya, dia harus menandatangani kesepakatan dan bergabung dengan organisasi mereka. Untuk menunjukkan apa yang akan dihadapi, dia memperlihatkan proyeksi mengerikan tentang monster kalajengking ular ungu raksasa yang meratakan gedung di depan orang-orang yang pasrah. Pekerjaan ini taruhannya adalah kegilaan dan kematian. Lin membaca dokumen itu dengan teliti, bertanya apakah dia akan dikirim ke misi bunuh diri. Ji Qinglin menegaskan bahwa setiap pemain terlalu berharga untuk dibuang. Satu-satunya alasan mereka mengorbankan nyawa adalah demi menyelamatkan lebih banyak orang. Penjelasannya dipertegas dengan gambar menyeramkan tentang seorang ibu dan bayinya yang diburu roh kerangka bertanduk raksasa. Meski kenyataannya sangat mengerikan, Lin Guiyuan mengambil pena dan menandatanganinya dengan mantap. Dia bertekad untuk bertahan hidup demi mengungkap semua kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Sementara itu, di ruang observasi yang gelap, dua pejabat tinggi mengawasi pertemuan lewat monitor. Pria dengan luka parut di wajah menganggap Lin sombong dan impulsif, tapi rekannya malah tersenyum dan menyebutnya anak baik. Saat pria kedua menyalakan lampu, pria berwajah luka menjelaskan tugas mereka, yang satu bertugas untuk memercayai orang, sedangkan yang satunya lagi bertugas untuk meragukan mereka. Kembali ke ruang rapat, Profesor Bai tampak puas dengan tanda tangan di kontrak itu. Dia menyambut Lin ke dalam keluarga, sebelum pergi mengurus proyek lain, menyerahkan proses orientasi kepada Xiao Qing. Cowok kita mencoba ramah, dengan menawarkan jabat tangan dan senyuman, tapi Ji Qinglin tetap bersikap dingin dan profesional. Dia memperkenalkan diri sebagai mantan kepala intelijen sekaligus pemimpin kelompok operasi khusus kedua. Bahkan sebelum Lin sempat memperkenalkan diri, dia sudah menyebutkan seluruh profilnya dari ingatan, berusia 20 tahun. Pengangguran putus sekolah, dan anak dari pasangan Lin yang terkenal. Dia bahkan menyebut kalau Lin tidak punya sejarah romantis dan dicurigai punya masalah orientasi seksual. Ini benar-benar merusak ketenangan Lin, sampai dia berteriak sekuat tenaga bahwa orientasi seksualnya sangat normal. Ji Qinglin duduk di hadapan Lin Guiyuan di ruang pengarahan dan langsung ke intinya. Biro ini adalah organisasi resmi pemerintah yang mengurus setiap insiden anomali di dunia, termasuk game dosa asal yang Lin temukan di internet. Lin langsung peka dengan ucapan itu. Dia langsung mendekat, tahu sendiri kan kalau insting pahlawan kita ini sangat tajam. Dia meletakkan amplop coklat di atas meja, menjelaskan bahwa sejarah anomali ini sudah ada jauh sebelum publik mengetahuinya. Begitu Lin mengeluarkan dokumen di dalamnya, dia melihat daftar peristiwa yang sangat mengerikan. Naga jatuh tahun 1890. Pasar hantu tahun 1930,
hingga nenek berwajah kucing tahun 1962, Ji Qinglin menyebut kasus awal ini seperti percikan kecil. Tapi sekarang, monster gua itu sudah keluar sepenuhnya, dan itu adalah game dosa asal. Lin bertanya, apakah insiden lainnya langsung nanya. Ji Qinglin menjelaskan kalau mereka tidak hilang, melainkan tertelan. Menurut riset ayah Lin, anomali lama itu tersedot layaknya lubang hitam, lalu berubah menjadi dunia kecil atau subdimensi di dalam game tersebut. Karena hal ini menjadi fokus utama Biro sekarang, mereka harus menangani apa yang disebut dengan insiden turunan. Dia berjalan ke papan tulis dan membaginya menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah pemain yang lepas kendali. Orang-orang yang mendapat kekuatan dari game lalu menggunakannya untuk kejahatan. Tugas Biro adalah mengawasi dan membatasi ruang gerak mereka sebelum kekacauan terjadi. Begitu Lin bertanya soal kategori kedua, suasana langsung berubah mencekam. Ji Qinglin menggambar skema Dungeon, tapi ini bukan misi di dalam game. Dia sedang membahas Dungeon yang muncul ke dunia nyata. Lin langsung tertegun. Teringat konsekuensi serius di situs resmi, Ji Qinglin membenarkan ketakutan terburuknya. Jika semua pemain dalam suatu misi tewas dan game dinyatakan gagal, mimpi buruk itu tidak akan berakhir begitu saja. Bayangkan saja monster dan segala kengerian itu akan langsung muncul ke dunia nyata kita. Jebakan maut yang terwujud inilah ancaman kedua yang wajib mereka tangani. Pikiran Lin Guiyuan langsung berkecamuk. Dia merasa sangat cemas dengan skala ancaman sebesar ini. Membayangkan misi game yang gagal bisa menjadi kenyataan. Dia baru tersadar betapa awan dirinya sekarang. Kenapa juga bahaya sebesar ini disembunyikan dari publik selama bertahun-tahun? Ji Qinglin memotong lamunannya, meminta Lin untuk tidak terlalu memikirkannya sekarang. Dia menjelaskan kalau penjinakan Dungeon biasanya diserahkan kepada para veteran tangguh yang sudah lolos dari beberapa babak game. Untuk mengalihkan perhatian Lin, dia menjatuhkan koper hitam berat ke atas meja. Begitu dibuka, isinya adalah pistol, beberapa magasin, dan kartu identitas biru yang langsung membuat Lin kaget setengah mati. Dia benar-benar tidak pernah menduga kalau senjata api akan menjadi bagian dari kesepakatan ini. Ji Qinglin dengan sangat lihai memeriksa pistol tersebut, memberitahu bahwa surat izinnya ada di dalam kotak, lalu memberikan peringatan yang sangat dingin. Senjata ini adalah bukti kepercayaan Biro, bukan mainan belaka. Dia memperingatkan kalau sampai Lin menyalahgunakannya, dia bukan lagi dianggap sebagai pemain biasa, melainkan target buruan yang wajib segera dilenyapkan oleh Biro. Selanjutnya, dia memberikan ponsel khusus bersinyal satelit untuk jalur komunikasi resmi mereka, lengkap dengan jam tangan canggih yang dilengkapi alat pendeteksi anomali di sekitarnya. Dia menjelaskan 6 tingkat warna ancaman, dimulai dari hijau, biru ungu, oranye merah, hingga yang terparah yaitu putih. Semakin bawah tingkat warnanya, maka misi tersebut akan semakin terasa seperti misi bunuh diri. Ketukan pintu yang tiba-tiba mengejutkan mereka berdua. Su Jingyang, sang wakil direktur biro yang sangat tegas, langsung masuk ke ruangan. Saat Ji Qinglin melaporkan rencana mereka ke lapangan tembak, Su segera memotongnya. Dia menyerahkan sebuah map sambil menegaskan bahwa latihan mereka harus ditunda karena ada tugas yang sangat mendesak. Ji Qinglin segera membaca dokumen itu dengan mata terbelalak karena terkejut. Misi pondok di tengah hutan adalah penjinakan Dungeon tingkat malam. Dia langsung melayangkan protes karena Lin baru lolos 1 game saja. Tapi sang wakil direktur sama sekali tidak goyah. Hanya ada 2 pilihan, terima atau pergi begitu saja. Lin tetap tenang dan bertanya apa konsekuensi kalau dia menolaknya. Jika dia menolak, kontraknya akan langsung dibatalkan, ingatannya dihapus total. Lalu dia dikembalikan ke kehidupan lamanya seolah semua hal ini tidak pernah terjadi. Lin menyadari ini adalah cara organisasi menguji kekuatannya untuk melihat apakah dia benar-benar layak berada di sini. Karena tahu kalau mundur berarti kehilangan satu-satunya petunjuk tentang orang tuanya, Lin mendongak dengan senyum mantap lalu menerima tawaran itu. Su Jingyan langsung pergi, berjanji mengirim data misi secepatnya lewat divisi intelijen. Lin Guiyuan duduk mematung di kursi dengan keringat dingin yang mengucur di dahinya, masih bisa merasakan betapa tajamnya tatapan mata sang wakil direktur tadi. Ji Qinglin menjelaskan kalau biro biasanya tidak pernah merekrut pemain yang baru lulus 1 kali permainan, karena kondisi mental mereka umumnya masih sangat labil untuk bisa bertahan di babak berikutnya. Lin menyadari kalau dia bisa masuk lewat jalur orang dalam,
Profesor Bai dan timnya menyerahkan resumenya ke direktur secara diam-diam semalaman tanpa mengikuti protokol resmi. Karena sang wakil direktur adalah orang yang sangat taat aturan, kehadiran Lin jelas memicu ketegangan di sana. Cowok kita tersenyum tipis, merasa tidak enak karena menyeret Ji Qin Yen ke tengah konflik politik internal ini. Tapi wanita itu tetap bersikap dingin tanpa ekspresi. Dia menegaskan cuma menjalankan tugas, lalu menyuruh Lin Guiyuan memakai headsetnya. Dia juga memberi satu peringatan terakhir menahan Dungen, yang mewujud nyata adalah mimpi buruk, yang bahkan bikin para veteran angkat tangan. Lin mencoba tetap optimistis sambil mengingatkannya, kalau kontrak melarang keras mengirim anggota untuk mati konyol. Jadi kalau sang wakil direktur sangat memuja aturan, dia juga wajib mematuhi poin yang satu itu. Mereka meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju mobil SUV. Sambil menyetir, Ji Xingling langsung menghubungi tim analis. Spesialis bernama Iris masuk memberi laporan bahwa kontaminasi kabin hutan muncul 36 jam lalu dan mencakup 1.200 meter persegi. Iris juga memberitahu siapa pemimpin misi kali ini, seorang veteran tangguh bernama Li Shuyan. Lin merasa lega karena dipimpin seorang veteran. Mengira sang wakil direktur cuma mau menguji nyalinya saja, tapi wajah Ji Xingling langsung berubah ketus. Dia menyuruh Lin jangan berharap terlalu tinggi. Jelas sekali dia kesal mendengar nama itu. Saat Lin nanya kenapa, Ji Xingling cuma bilang lihat saja sendiri nanti. Dan serius, pas sosok veteran legendaris ini muncul, ekspektasi kita langsung hancur lebur. Li Shuyan, mantan murid sekte bergengsi Pavilion Tianqi berumur 29 tahun. Sekarang malah sibuk muntah-muntah di ember. Lin menutup hidungnya saking jijik melihat pria itu ambruk ke rumput dan mendengkur di dekat jenangan cairan hijau. Walau sudah menamatkan 5 permainan, nyatanya Li Shuyan adalah pecandu alkohol kronis dengan rekam jejak super kacau. Ji Xingling memandang kesal melihat sang pemimpin veteran tertidur lelap setelah mabuk berat. Dia langsung menegaskan pada Lin Guiyuan kalau inilah alasan kenapa dia memperingatkan bahwa Li Shuyan sangat tidak bisa diandalkan. Demi mengatasi situasi konyol ini, dia meminta seember air dingin, prajurit taktis langsung menyiramkannya, dan biur, Li Shuyan basah kuyup. Dia tersentak bangun, megap-megap kebingungan, dan mengira hari sedang hujan deras. Ji Xingling langsung memberitahu dengan dingin, kalau misi sudah dimulai. Li Shuyan duduk dengan kondisi basah kuyup dan bergumam linglung, apa itu Bluebeard? Dia lalu mencoba tidur lagi dengan senyum malas, yakin kalau ini cuma mimpi, karena tidak mungkin bertemu langsung dengannya. Karena kesan, Ji Xingling menyuruh para prajurit terus menyiramnya, sampai sadar atau seret saja dia ke dalam. Dia lalu memberi kode pada kelompok untuk bergerak menuju lokasi. Di tengah jalan, Lin Guiyuan bertanya soal nama Bluebeard. Ji Xingling menjelaskan itu adalah nama sandinya saat memimpin grup analisis intelijen dulu, tempat Iris bekerja sekarang. Obrolan mereka terputus saat seorang prajurit menunjuk ke arah ufuk. Di sana, diselimuti cahaya merah pekat pusaran bayangan hitam, berdiri sebuah kastel gotik yang luar biasa megah. Lin menatap bangunan tersebut, tapi dia tidak hanya merasa ngeri. Ada semacam kejanggalan fisik yang dia rasakan. Kastel itu tampak bagai pecahan dunia lain yang dipaksa masuk ke realitas mereka. Dia pun sadar, beginilah rupa Dungyeon yang lepas kendali. Tiba-tiba, arlojinya menyala terang dan membunyikan alarm nyaring. Lin panik mengira ada monster kabur. Tapi Ji Xingling tetap tenang menghadapi situasi itu. Dia menjelaskan kalau itu bukan monster melainkan distorsi. Dia memerintahkan tim taktis segera memakai baju pelindung mereka selagi Iris memantau penyebarannya dari markas pusat. Lin melihat para prajurit buru-buru memakai masker gas dan perlengkapan berlapis timbal. Lalu bertanya apakah dia juga butuh baju itu. Ji Xingling menatapnya lekat-lekat dan bilang tidak perlu. Dia menjelaskan bahwa prajurit butuh perlindungan dari radiasi supranatural yang bisa mengubah manusia biasa jadi monster. Tapi Lin berbeda. Tokoh utama kita menyipitkan mata, mulai menghubungkan semua petunjuk yang ada. Jika distorsi ini merusak manusia biasa sementara dia aman-aman saja, kesimpulannya cuma satu, dia bukan lagi manusia biasa. Ji Xingling pun mengonfirmasi dugaannya dengan kenyataan yang cukup pahit. Mereka tidak butuh pelindung, karena sebagai pemain, mereka sudah terdistorsi oleh fenomena paling aneh di dunia game original Sin itu sendiri. Tiba-tiba, suara Iris terdengar dari komunikator membawa kabar buruk. Radius distorsi kabin huta telah melonjak sejauh 50 meter hanya dalam 2 jam dan makin cepat. Ji Xingling sadar bahayanya meningkat drastis lalu meminta bantuan.
tapi Iris malah memberi kabar buruk lanjutan. Tidak ada tim operasi khusus lain yang tersisa di kota, padahal pemukiman warga hanya berjarak 800 meter, karena tidak ada bala bantuan. Ji Xingling memerintahkan evakuasi darurat selagi dia bersiap masuk ke dalam. Lin Guiyuan mencoba tetap tenang dan meyakinkan bahwa dia masih bisa menyelamatkan misi ini. Mereka berdiri di depan kastel gotik mengerikan yang menyimpan aturan supranaturalnya sendiri. Ji Xingling memperingatkan agar mereka tetap waspada dan menekankan satu hal terpenting, mereka harus terus bersama-sama. Penyelidikan adalah prioritas utama dan mereka harus siap kabur kapan saja. Tapi begitu Ji Xingling mendorong pintu depan dan melangkah masuk ke lobi, aturan langsung berubah. Dalam sekejap cahaya dan kepulan kabut, dia langsung lenyap seketika. Lia dan Li Shuyang yang panik ditinggalkan berdua di teras. Lin panik menepuk-nepuk alat pendengarnya. Namun Iris mengonfirmasi hal terburuk, sinyal komunikasi Ji Xingling telah terputus penuhnya. Sensor satelit yang harusnya bisa melacak posisi dimanapun di bumi, kini kehilangan jejaknya. Li Shuyang meneguk minumannya, lalu menjelaskan kenyataan pahit bahwa satelit cuma berfungsi kalau kita benar-benar ada di bumi. Ji Xingling rupanya telah terseret ke dimensi ruang yang sepenuhnya berbeda. Li Shuyang ingat tim pendahulu sempat melaporkan adanya anomali lipatan ruang, lorong yang lebih panjang dari gedungnya, dan pintu yang salah arah. Teleportasi paksa secepat kilat begini benar-benar bikin kita merinding. Belum pernah terjadi sebelumnya. Karena aturan ruang Dungeon terus berubah, tim Intel menyarankan mereka membatalkan misi dan menunggu bantuan. Li Shuyang mengakui distorsi ruang ini sangat merepotkan. Lalu bertanya pada Lin, apakah mereka harus mundur? Lin memejamkan mata fokus. Begitu membuka mata, tatapannya terlihat sangat tajam penuh tekad. Dia menyuruh Li Shuyang memberinya waktu semenit, lalu menatap layar sistem yang cuma bisa dilihatnya sendiri. Pemuda kita langsung membuka toko penukaran hadiah demi menyiapkan langkah berikutnya. Di sisi lain, Ji Xingling menatap ponselnya dengan keringat dingin, berusaha keras menghubungi Iris walau nihil karena sinyal mati total. Sadar kalau dirinya benar-benar terisolasi dari dunia luar, prioritas pertamanya adalah keluar dari sana. Dia berlari kencang menyusuri koridor panjang, tapi saat berbelok dan melewati sebuah pintu, langkahnya langsung terhenti mendadak. Dia berdiri tepat di tempat mulanya berdiri, karena ruangannya terus melipat. Ji Xingling mencoba berulang kali melewati sudut dan pintu lain, tapi selalu saja berujung kembali ke lorong sunyi berisi barisan baju sirah. Dengan tubuh lelah dan frustrasi, dia memegangi kepalanya, sadar kalau mustahil untuk kabur. Satu-satunya jalan keluar hanyalah melangkah jauh lebih dalam ke jantung kastel tersebut. Di luar, Li Shuyang memperhatikan si tokoh utama bersiap melangkah ke lobi yang gelap gulita. Dia bertanya apa Lin benar-benar serius, dan pemuda kita sama sekali tidak ragu. Dengan tatapan penuh keyakinan, Lin Guiyuan melangkah masuk ke dalam galeri berkabut, meninggalkan dunia luar yang aman. Selagi menyusuri ruangan gelap, Lin menghubungi Iris untuk menanyakan rincian informasi yang didapat tim pendahulu. Iris melaporkan 3 petunjuk utama. Pertama, galeri ini dikelola oleh 3 anggota keluarga, dan ada orang yang mendapat penglihatan tentang masa lalu mereka di sini. Kedua, setiap patung seni di tempat ini menyimpan rahasia mengerikan karena dibuat dari tulang manusia, yang menjadi bukti banyaknya korban jiwa. Terakhir, ada pembunuh berkeliaran yang kebal terhadap peluru. Inti energinya bermutasi sedemikian rupa hingga senjata api sama sekali tidak mempan. Lin memegang dagunya, mencoba menghubungkan semua info itu, satu keluarga, galeri mayat, dan pembunuh berantai yang tak terhentikan. Namun sebelum dia sempat menganalisis lebih jauh, sosok hantu wanita biru bersinar muncul tiba-tiba di belakangnya, dan Li Shuyang, suaranya bergema memenuhi aula, membuat mereka merinding. Saat berkata akhirnya mereka tiba. Satu nyala api biru berkedip di atas kepalanya, sementara sepasang mata putih pucatnya menatap kosong ke arah mereka dengan aura yang sangat aneh. Saat hantu itu melayang maju, V berhenti tepat di depan wajah Lin. Keringat dinginnya langsung mengucur deras. Tanpa berucap sepatah kata pun, dia berbalik pergi sambil memberi perintah singkat agar mengikutinya. Meski bahaya, Lin bertekad mencari tahu kemana mereka akan dibawa. Selagi menyusuri galeri, Lin bergurau, kalau sebagai pendeta tahu, Li Shuyang harusnya menjadi ahli di sini. Li Shuyang mengacungkan jempol penuh percaya diri, sambil menyeringai, mengaku kalau dia adalah penganut materialis tulen yang tidak percaya hantu. Lake menjelaskan kalau yang mereka lihat ini sebenarnya anomali super kuat, semacam distorsi yang meniru wujud hantu.
Cuma karena pikiran dan legenda manusia memengaruhi wujud energi itu di dunia nyata. Bagi Lei, ini bukan hal mistis, ini cuma sains yang belum dipahami sepenuhnya. Sama kayak petir yang cuma fenomena alam, bukan kutukan dewa. Hantu itu menuntun mereka ke lukisan Megal dengan sosok kecil melambai di jendela. Lin curiga itu Code minta tolong. Tapi sebelum sempat berpikir panjang, si gadis kecil malah menunjuk bingkai lain. Begitu mendekat, suasananya berubah gelap. Terlihat pria bermartil mengancam anak yang ketakutan. Len sadar hantu ini memperingatkan mereka soal ayahnya. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul memotong pikirannya. Dan astaga! Tepat di belakang mereka, berdiri sirah batu raksasa bermata marah menyala. Tanpa aba-aba, sang penjaga mengayunkan kapak raksasanya sampai memicu dentuman keras. Daniel dan Lei langsung melompat menghindar saat lantai hancur lebur, menyebarkan api dan puing-puing kemana-mana. Lin merosot di lantai sambil sigap menarik jimat emas dari sakunya dengan tatapan